syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumul akhir. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Batam Pak Yulianto, karena Bapak Parkono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Batam berhalangan hadir karena ada gunung luar, maka rapat pleno kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Dewan Guru SMA Negeri 9 Batam dan yang terhormat Bapak Tokoh Masyarakat Pak Muiz dan orang tua murid SMA Negeri 9 Batam serta anak-anak. Hari ini kita akan mengadakan rapat pleno tentang kekuatan aset yang ada di SMA Negeri 9 Batam, menunjang keberhasilan proses pembelajaran di SMA Negeri 9 Batam. Kita tahu ya Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya bahwa dalam kurikulum Merdeka ini pembelajaran kita dituntut untuk lebih maju daripada pembelajaran kita pada kurikulum sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kita akan secara bersama-sama memetakan aset. Sebelum kita memetakan aset, ada sepatah kata, dua patah kata dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kita. Silakan Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan. Ya, selamat pagi menjelang siang pada yang hadir pada hari ini. Yang pertama yang saya hormati sebagai orang tua dari orang tua murid dan juga ibu bapak ibu sekalian yang hadir pada hari ini dan juga anak kami yang kami cintai. Terima kasih atas pertemuan pada hari ini yang memberi kesempatan untuk dapat bertemu di dalam forum ini. Yang harus kita bahas pada hari ini tentang aset ya, di mana aset ini merupakan salah satu fasilitas ataupun penunjang ya, penunjang yang akan digunakan oleh siswa yang ada di sekolah ini sebagai salah satu sarana untuk menerima pelajaran di sekolah ini. Namun demikian, dalam pembelajaran di IKN ini atau kurikulum Merdeka ini sangat membutuhkan anak, di mana kurikulum Merdeka ini sangat diperlukan pada fungsinya itu adalah untuk kebutuhan siswa, ya, supaya apa? Supaya dalam pembelajaran di kelas ini anak-anak akan semakin senang atau sangat berbahagia dalam melakukan pembelajaran di kelas. Karena di pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13 ini, pada pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu hanya berpacu kepada guru saja, ya. Sementara di kurikulum Merdeka ini dipacu akan pembelajaran ini diserahkan atau sepenuhnya kepada siswa, supaya siswa itu semakin kreatif, semakin berkembang dalam pemikirannya dalam melakukan pembelajarannya. Untuk itu, sebagai kata sambutan dari saya sebagai wakil kurikulum yang menggantikan kepala sekolah Parkono yang masih ada urusan di luar, karena ada urusan dinas ya. Jadi saya selaku wakil kurikulum terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam rapat pleno ini. Jadi saya akhiri, terima kasih, selamat pagi dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sambutannya Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu sekalian dan anak-anak. Hari ini kita akan memetakan aset. Ya, jadi ada beberapa aset di sini. Saya akan menjelaskan ya. Di sini saya mengikuti program pendidikan guru penggerak selama kurang lebih ini sudah bulan ke-9 ya. Guru penggerak itu adalah sebagai salah satu ujung tombak untuk mensetarakan pendidikan, baik itu di pelosok ataupun di kota, itu sama aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau di kota menggunakan kurikulum Merdeka, insya Allah tahun depan kita juga akan menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk memenuhi kurikulum Merdeka tersebut kita harus ada yang namanya
sebuah program yang untuk mendukung terlaksananya kurikulum 2013 itu, baik itu program intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Bapak Ibu, program intrakurikuler itu adalah program sekolah yang sudah terjadwal dalam kurikulum, tentunya nanti Pak Wakil Kurikulum yang akan menjadwalkannya. Kemudian ada program kokurikuler. Kokurikuler itu berada di dalam lingkungan sekolah, di jam pelajaran sekolah, tapi di luar jam intrakurikuler. Dan ekstrakurikuler yang ketiga adalah pembelajaran yang berada di luar jam belajar. Nah, sekarang di sini kalau kurikulum intrakurikuler sudah jelas akan direncanakan oleh Pak Wakil Kurikulum. Kalau kokurikuler yang akan kami rencanakan yaitu PROLIM, program literasi murid. Kita sudah melaksanakan bikin pojok baca kemarin ya di kelas 10 ya kan? Oke, sekarang Ibu jelaskan kenapa Ibu bikin program seperti itu. Karena Ibu melihat banyak sekali aset yang ada di sekolah kalau kita memajukan program itu. Tujuannya untuk apa? Di kurikulum kita ini ada tuntutan namanya AKM ya Pak Kurikulum ya, AKM dan AKMBK. Nilai AKM dan AKMBK di sekolah kita ini sekarang lumayan rendah. Jadi menjadi PR untuk kita semua. Tentunya bukan hanya PR untuk kepala sekolah, kurikulum, ibu guru, tapi juga Bapak, Ibu, wali murid, siswa juga ya Bapak Ibu sama masyarakat ya. Ya Pak Mis. Jadi itu PR kita semua ya Pak ya. Tentunya untuk memajukan pendidikan yang ada di SMA 9 ini ya Pak ya. Ya, jadi kita ada beberapa aset modal. Yang pertama adalah modal manusia. Walaupun kita berada di pulau ya Bapak Ibu, aset modal manusia kita tidak kalah dengan SDM yang ada di kota. Satu, kepala sekolah. Kepala sekolah kita sudah bersertifikat pendidik. Yang kedua, kepala sekolah kita multi talenta, ahli IT, itu sudah aset kita. Yang kedua, aset dari guru
Karena apa? Aset untuk membangun sekolah ini masih ada ya Pak ya. Walaupun di sini hanya perwakilan, tapi saya yakin di sini itu masih luar biasa gotong royongnya. Itu adalah kerja sosialnya masih tinggi. Mungkin selain yang saya sebutkan ada lagi. Mungkin Bu Tina, guru yang berasal dari sini, aset sosialnya yang ada di sini apa kira-kira Bu Tina? Selain gotong royong, kekeluargaan, toleransi, apa yang selain itu Bu Tina? Mungkin Bu Tina bisa lah menyebutkan aset itunya, sosialnya. Jiwa-jiwa sosial orang kayak sini gimana sih? Kurang lebih sama sih. Sama ya. Ibu. Kalau dari anak gimana? Apakah ada yang kurang? Kalau kurang kita tambahkan aset sosial kita. Coba Pak. Mungkin setia kawan atau apa di antara anak-anak ini? Ya. Ayo Pak Pak. Setia kawan. Setia kawannya masih tinggi nggak pertemanannya? Masih. Ada proses bullying nggak di sini? Tak ada ya. Karena tak ada bullying ya di SMA 9. Karena semuanya masih saudara ya. Jadi karena satu suku juga ya. Jadi untuk bullying kayaknya nggak ada ya. Oke. Sekarang kita ke model politik. Model politik yang kita miliki salah satunya yaitu kita itu dekat dengan kantor lurah. Sebenarnya kantor lurah. Seandainya kita mau camping nih ekstrakurikuler kan di jam luar sekolah ya, kita bisa minta bantuan RT, RW, lurah, mungkin satpol PP yang ada di sini. Kita minta izin, minta bantuan untuk menjaga keamanan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Nanti di antara itu tapi bukan tugas ibu, harusnya tugas siswa. Kalian nanti kelas 11 kan? Itu kalau ada kegiatan ekstrakurikuler, tanggung jawabnya di sana. Apakah kalian siap? Siap. Siap ya? Sini, masuk. Gak apa-apa. Masuk nak. Sini, masuk. Jadi, oke. Jadi ya, Pak Unis, sebagai tokoh masyarakat nanti kalau kami ada kegiatan acara di sini, mohon berkenan ya Pak ya. Insyaallah. Itu selain yang saya sebutkan tadi Pak, kantor lurah, dan RT, RW, mungkin politik yang lain, mungkin kenal nggak Bapak dengan tokoh-tokoh anggota dewan? Iya. Ada ya Pak ya? Ada. Kalau kami bisa seandainya lagi ada kegiatan melobi bisa ya Pak ya? Bisa. Insya Allah bisa ya. Seandainya Pak Unis nih, kita mau mengadakan kegiatan, minta tolong ya untuk anggota dewan datang ke sini untuk ikut berpartisipasi. Sedia ya Pak ya? Berarti udah kenal ya ada anggota dewan ya. Selain itu mungkin selain sama anggota dewan Pak atau masyarakat yang lain, mungkin pemuka agama yang lain bisa ya Pak ya. Misalkan nanti kita kan mau ada kokurikuler juga penanaman kurban. Iya. Nah di sini tuh minta tolong juga nanti sama tokoh masyarakat ya Pak ya. Paham ya yang tokoh aset sosial sudah tahu ya? Silakan. Kemudian aset yang selanjutnya, sambil minum ya. Model agama dan budaya. Sudah Ibu sebutkan tadi agama dan budaya ya. Tadi agamanya kita semua hampir sama ya. 90% orang yang tinggal di Pulau Maras ini adalah Islam. 10%-nya mungkin agama yang lain ya. Termasuknya Pak Rudi juga ya, yang 10%-nya ya, yang di SMA 9. Jadi 90% kita itu Muslim dan 90% juga adanya Melayu kan? Ada suku yang lain, termasuknya saya juga suku minoritas di sini. Kamu juga ya mungkin. Kalau yang lain 90% Melayu ya, tentunya ada budaya Melayu sangat kental ya. Berarti nanti anak-anak kalau ada kegiatan bisa dong menampilkan budaya Melayu. Bisa. Nah, apa hubungannya dengan program kita yang literasi itu? Apa? Nanti kalian, Ibu minta setelah ada program literasi kalian menulis buku cerita, tapi tokoh-tokoh utamanya dari nama-nama suku Melayu. Ya, kan antara nama suku orang Melayu sama suku Jawa pasti beda dong. Ya, itu adalah aset. Jadi nanti goalsnya ke depan kalian bisa menulis cerita, tapi menggunakan kebudayaan Melayu. Contoh kalian bisa menulis cerita tentang pernikahan itu bisa loh.
dari adat berinai, apalagi adatnya itu apa? Berjanji. Selain itu apa lagi? Makan roti kirai, kalau makan itu apa? Hah? Oh, silat, betul. Apa lagi? Yang adat kopang. Nah, itu juga aset kebudayaan kita yang harus kita gunakan untuk menunjang Pendidikan. Oke, agama sama budaya sudah. Sekarang model fisik. Nah, model fisik itu adalah aset yang ada di sekolah kita. Kita ini berada di gedung utama ya. Ini adalah model fisik kita. Model fisik kita itu lumayan bagus mungkin ya. View-nya bagus dekat pantai, lingkungannya luas. Sekolah kita ini luas ya. Dan gedungnya juga mencukupi. Selain itu sarana prasarananya, walaupun kita di pedalaman ya, lengkap. Wifi ada ya. Wifi ada kan? Walaupun terbatas sedikit tapi kita gunakan. Listrik ada. Walaupun kita pakai genset ya, tetap ada listrik. Gedung mencukupi dan gedungnya walaupun di kampung bagus. Ruang perpustakaan punya. Laboratorium komputer punya. Apalagi kalau dia punya musola ada. Apalagi MCK-nya ada. Jadi semuanya insya Allah kalau model fisik yang ada di sekolah, lapangan ya, lapangan ada juga ya. Area terbuka hijau sangat luas di kota Bapak Ibu. Untuk menemukan area terbuka hijau kayak di sekolah kita ini nggak ada, susah. Di sini area terbuka hijaunya tengok luas. Jadi insya Allah SMA 9 nggak akan kekurangan oksigen karena area terbukanya sangat luas. Kemudian modal lingkungan alam. Lingkungan alam kita gimana? Lingkungan alam kita, ayo anak-anak bisa sebutin. Bersih, terus asri. Apalagi yang mau sebutin? Indah, nyaman, namanya sama namanya kira-kira. Udah sebutkan semua ya. Sangat indah, sejuk, nyaman, bebas polusi. Mempesona. SMA 9 kita bercinta ya. Model lingkungan alamnya luar biasa. Nggak dimiliki oleh lingkungan sekolah lain mungkin. Bersih, banyak oksigen, bebas polusi. Sekolah yang banyak polusi. Lautnya masih punya Oh, ikannya. lautnya banyak ikannya, betul. Ditemukan di kota. Nggak ditemukan di kota, betul. Kemudian modal yang terakhir yaitu modal finansial. Nah, di sini kita ya, walaupun modal finansial kita itu kecil, tapi kalau bisa kita gunakan untuk pemanfaatannya, kita gunakan untuk pendidikan ya. Contoh nih, SPP kita walaupun lebih kecil daripada SPP sekolah lain. SPP sekolah lain berapa tadi? Kalau di sini 135 ya. SPP di sekolah kita berapa? 30. Iya, walaupun finansial kita 30.000, tapi masih bisa ya digunakan untuk apa? Untuk proses pembelajaran kita di sekolah ini ya, mau ekstrakurikuler, kokurikuler maupun intrakurikuler. Kuler. Paham ya Bapak Ibu?
wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan yang kita dapat bersama-sama berkumpul di gedung utama SMA Negeri 9 Sahabatkan. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam serta kemuliaan adalah senantiasa kita kepada junjungan kita yang besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga telah kita semua diakui sebagai umat beliau dan diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati serta siswa-siswi SMA Negeri 9 yang kami cintai dan kami banggakan. Di sini saya mewakili tokoh masyarakat yang ada di Pulau Karas. Alhamdulillah kita sebagai tokoh, sebagai orang tua selalu berdoa semoga anak-anak siswa kita juga mendapatkan berkah, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, belajarnya dipermudah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang sukses, anak yang berbakti pada orang tuanya, berbakti pada bangsanya, dan berbakti pada negaranya. Kami juga meminta kepada Bapak Ibu selaku pengajar supaya Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesabaran dalam membina mendidik anak-anak siswa-siswi Negeri 9 Kota Batam ini. Selanjutnya dalam segi apapun kedepannya, insya Allah kami selaku wali, selaku orang tua, selaku tokoh masyarakat siap membantu apabila mungkin di SMA Negeri 9 ada kegiatan, baik kegiatan agama, kegiatan sosial ataupun kegiatan yang seperti yang tadi dibilang, yang mau camping ataupun tentang korban, kami insya Allah siap membantu dengan segala daya upaya kami. Kami insya Allah kita sama-sama bergotong royong untuk kegiatan tersebut supaya berjalan dengan. Nah, itulah sedikit dari kami yang kami sampaikan dari perwakilan tokoh masyarakat. Semoga Bapak dan Ibu guru serta anak-anak selalu dinaungi, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak Muiz selaku tokoh masyarakat di sini. Mungkin ada sambutan dari orang tua. Cukup Ibu? Bapak Ibu guru? Cukup. Oke. Terima kasih atas kehadirannya.